Selamat hari Jumat untuk para bujang budayanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih berkeringat dingin akibat kemunculan dari Su Qiantai. Tentu saja Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa Su Qiantai benar-benar akan langsung menemui Xiao Yan. Tanpa mencari jiwanya, Xiao Yan sudah bisa memastikan bahwa para prajurit Taiksu ini datang ke sini untuk mencari Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan gigi karena Xiao Yan juga pada saat ini tidak hanya memiliki ramuan beracun tetapi juga slip batu giok yang diberikan oleh Su Qiantai. Xiao Yan pada akhirnya memasukkan kedua hal tersebut ke dalam batu giok khusus atau suyu. Pada saat ini bukan hanya ada slip batu giok dan ramuan beracun milik dari nomor 6, akan tetapi ada juga belati yang diberikan kepada Xiao Yan oleh Jiu Yang Tianjun bernama Hua Chan. Meskipun mengandung fluktuasi yang menakutkan, Xiao Yan tidak pernah mengeluarkannya dari batu giok khusus tersebut. Dalam pertemuan di alam dewa kekacauan, meskipun identitas Xiao Yan secara bertahap menjadi jelas, Xiao Yan semakin banyak mengetahui asal-usul dari semua orang yang mengejutkan. Sejauh ini yang Xiao Yan tahu, semua identitas orang-orang ini sepertinya tidak akan bisa menjadi lawan Xiao Yan. Di hadapan nomor 4 atau si Xiao Yan harus berpura-pura bahwa Xiao Yan adalah sebuah klon. Memikirkannya dengan hati-hati dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan hal yang sangat konyol. Sementara itu di depan Liu atau nomor 6 atau Su Qiantai, meskipun Xiao Yan tidak berkompromi, Xiao Yan tetap menggunakan penipuan untuk menghindari pengungkapan identitasnya, dan dengan hal ini Xiao Yan berhasil menyelamatkan nyawanya. Namun jika si tahu bahwa ini adalah diri Xiao Yan yang sebenarnya, Xiao Yan benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin saja jika dirinya mengetahui bahwa Xiao Yan masih merupakan kaisar keabadian langkah ke-7, dirinya tidak akan memandang Xiao Yan dengan serius. Adapun mengenai Liu, jika dirinya mengetahui hal ini juga dirinya mungkin akan menghabisi Xiao Yan dengan cara apapun. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa Xiao Yan berpikir setelah kekuatan fisik Xiao Yan menerobos ke alam leluhur, Xiao Yan akan memenuhi syarat untuk berdiri tegak, tetapi sekarang hal tersebut telah terbalik. Su Qiantai bahkan dapat dengan mudah menekan Xiao Yan hanya dengan meminjam mayat untuk berubah menjadi bayangan. Kekuatan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terlalu lemah. Terlebih lagi Su Qiantai juga masih merupakan leluhur dari Taiksu. Jika dirinya turun tahta karena dirinya begitu kuat, bukankah itu berarti Raja Taiksu yang baru saat ini lebih kuat daripada Su Qiantai? Memikirkan hal ini, Xiao Yan pada saat ini benar-benar meraung di dalam pikirannya. Xiao Yan untuk sejenak tidak tahu apa yang pada saat ini harus Xiao Yan lakukan. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa sebelum Xiao Yan kembali ke Sensi, Xiao Yan harus menemukan cara untuk menerobos keabadian dewa apapun yang terjadi. Jika tidak, maka bahkan jika kembali hal tersebut akan sulit untuk digunakan. Terlebih lagi seiring dengan berjalannya waktu, jumlah pertemuan di alam dewa kekacauan juga akan meningkat. Cepat atau lambat identitas Xiao Yan juga akan mulai terungkap. Yang harus dilakukan Xiao Yan adalah mencari cara secara bertahap menjadi lebih kuat sebelum identitasnya terungkap sepenuhnya. Xiao Yan setidaknya harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi, karena jika tidak begitu identitas Xiao Yan terungkap, hal ini akan menjadi bencana bagi Xiao Yan. Xiao Yan pun mengesampingkan permasalahan ini sebelum akhirnya Xiao Yan kembali melihat ke arah pilar Tianjun lagi. Tidak peduli apa yang terjadi, tujuan dari perjalanan ini adalah untuk mengambil pilar Tianjun. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali berdiri ke posisi semula, dan setelah Xiao Yan menarik kembali pilar Tianjun, semua lapisan batu yang berada di tubuh pilar Tianjun terlepas. Hal ini memperlihatkan permukaan emas gelap dan garis-garis misterius menjulang hingga ke puncaknya. Xiao Yan pun segera bergumam bahwa pilar ini memiliki jiwa. Xiao Yan pun mendekati pilar Tianjun dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Sentuhan dingin seketika menyebar di ujung jari Xiao Yan.
Selanjutnya Xiao Yan perlahan menutup matanya dan kekuatan jiwa Xiao Yan mencoba untuk menjelajahi pilar Tianjun, namun selalu ada kekuatan yang menolak di pilar Tianjun sehingga jiwa Xiao Yan tidak dapat menembusnya. Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan tahu pilar Tianjun ini memiliki roh atau jiwa, dirinya pasti telah menunggu sosok tersebut di tempat ini. Tetapi menurut Xiao Yan tuannya tidak akan datang menjemputnya lagi, dunia yang luas telah dihancurkan dan para klan dewa asli juga telah mati, dengan begitu maka tuannya benar-benar tidak akan datang lagi. Setelah Xiao Yan mengatakan hal ini tidak ada tanggapan apapun dari pilar Tianjun, Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena begitu senjata apapun telah memiliki kekuatan spiritual dirinya hanya akan mengenali pemiliknya sebagai tuannya, terlebih lagi pilar Tianjun juga telah berada di sini untuk waktu entah berapa lama, obsesi terhadap spiritnya hanya akan semakin kuat seiring dengan berjalannya waktu. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bagaimana jika Xiao Yan pada saat ini mencoba beberapa cara. Xiao Yan pada akhirnya melakukan berbagai cara tetapi tetap tidak mendapat respon apapun dari pilar Tianjun. Namun pada saat ini suara Jin Huanshen tiba-tiba terdengar di benak Xiao Yan. Dibandingkan dengan Xiao Yan bagaimanapun Jin Huanshen adalah salah satu dari 3 dewa asli di klan dewa asli. Xiao Yan pada saat ini mendengarkan apa yang dikatakan oleh Jin Huanshen sebelum akhirnya tubuhnya melayang keluar dari tubuh Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini menatap ke arah pilar Tianjun, bahkan ketika dirinya berada di puncaknya dirinya belum pernah menyentuh pilar Tianjun ini. Sosok dari Jin Huanshen yang tembus pandang segera bergerak dan tenggelam ke dalam pilar Tianjun. Ketika Xiao Yan melihat ini Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat alisnya. Setelah beberapa saat Jin Huanshen pada akhirnya kembali keluar dari pilar Tianjun dan berkata bahwa semuanya telah selesai. Jin Huanshen kembali masuk ke dalam tubuh fisik Xiao Yan dan saat mata Xiao Yan masih bingung pilar Tianjun di hadapannya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang aneh sebelum akhirnya melonjak ke arah Xiao Yan. Jin Huanshen pun segera berkata bahwa untuk mendapatkan pilar Tianjun Xiao Yan harus mendapatkan persetujuannya. Xiao Yan juga harus menunjukkan kekuatan energi dan darah milik Xiao Yan. Terlepas dari semuanya dan jika Xiao Yan bisa mendapatkan pengakuannya maka itu akan menjadi berkah milik Xiao Yan. Simpelnya hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian dari pilar Tianjun. Sebelum Xiao Yan sempat bereaksi Xiao Yan melihat energi dan darah di tubuhnya pada saat ini terkuras dengan cepat. Hal ini seperti perasaan saat pertama kali Xiao Yan memegang pilar Tianjun atau Tianjunzu. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang dilakukan oleh Jin Huanshen seharusnya dirinya telah mengaktifkan warisan dari pilar Tianjun. Tubuh fisik Xiao Yan dengan cepat berkembang hingga ukuran beberapa ribu meter. Meskipun demikian kekuatan Qi dan darah di tubuhnya masih belum mampu memenuhi kebutuhan pilar Tianjun, seolah-olah pilar Tianjun berusaha untuk memeras semua Qi dan darah milik Xiao Yan. Di bawah penyerapan gila dari pilar Tianjun Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya kekuatan macam apakah ini. Energi dan darah Xiao Yan turun tajam dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Yan hanya bisa membuka tubuh dewa asli super raksasa karena jika tidak Xiao Yan tidak akan mampu menahan penelanan energi dan darahnya oleh pilar Tianjun. Saat energi dan darah Xiao Yan terus diserap garis misterius pada pilar Tianjun juga terus memadat. Namun meskipun Xiao Yan telah menjelma menjadi dewa asli super raksasa tampaknya pilar Tianjun masih terus-menerus menyerap esensi darah Xiao Yan dengan gila-gilaan. Jika hal ini terus berlanjut bahkan energi dan darah dari dewa asli super raksasa mungkin tidak akan cukup untuk ditelan pilar Tianjun. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan bergumam bahwa Xiao Yan ingin melihat seberapa banyak yang bisa dirinya serap. Mata Xiao Yan pada saat ini melebar dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk menggunakan kekuatan bintang-bintang di matanya.
Bintang-bintang di mata Xiao Yan bersinar dan untuk sesaat vitalitas yang tidak terhitung jumlahnya di sekitarnya melonjak menuju ke arah Xiao Yan. Vitalitas tersebut juga tidak hanya datang dari dunia ini melainkan dari semua makhluk yang berada di tempat ini. Sosok-sosok di tempat ini juga seketika menyadari apa yang terjadi dan mereka merasakan kehilangan vitalitas mereka masing-masing. Mereka bertanya-tanya apa yang pada saat ini sesungguhnya sedang terjadi. Salah seorang di antara mereka juga mengangguk dan berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar telah kekurangan vitalitasnya. Keributan besar pada saat ini terjadi dunia besar yang agung dan kebanyakan orang yang berada di sini adalah mereka yang baru saja mengumpulkan 2 simbol emas. Sementara itu mereka yang memiliki 3 simbol emas di tokon iblis keabadian mereka memutuskan untuk pergi setelah merasakan ada yang tidak beres. Seiring dengan berjalannya waktu semakin banyak orang kuat pada saat ini menarik diri menjauh dari keberadaan Xiao Yan. Namun meskipun begitu mereka pada saat ini sama sekali tidak bisa menolak kehilangan vitalitas mereka tanpa alasan. Pilar Tianjun seperti jurang maut menelan vitalitas dan darah yang diberikan oleh Xiao Yan. Bahkan alis Xiao Yan secara bertahap mengerutkan kening. Jika Xiao Yan terus menyerapnya dengan cara seperti ini, bahkan jika Xiao Yan memiliki kekuatan simbiosis, hal ini mungkin akan mengkhawatirkan dan mungkin saja pilar Tianjun ini tidak memiliki dasar. Xiao Yan yang sedikit cemas juga pada akhirnya segera bertanya kepada Jin Huanshen apakah sesungguhnya yang terjadi. Jin Huanshen dengan tanpa daya segera berkata bahwa dirinya juga tidak tahu. Dirinya tidak pernah menggunakan harta ini selama dirinya berada di puncak kekuatannya. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk tidak lagi bertanya kepada Jin Huanshen. Meskipun sosoknya sedikit membantu tetapi tidak banyak yang dirinya ketahui mengenai pilar Tianjun ini. Xiao Yan pun menghela nafas dan bergumam bahwa harta karun ini merupakan harta karun yang luar biasa. Xiao Yan berharap kekuatannya dapat sesuai dengan namanya. Xiao Yan pada akhirnya segera mengaktifkan 3 jantung api bersama dengan jantung guntur di dalam tubuhnya. Dengan begitu pada saat ini kekuatan Xiao Yan benar-benar bisa dilepaskan untuk menahan kekuatan serap pilar Tianjun. Sementara itu di luar gerbang kuno mata indah Yuyan pada saat ini menunjukkan tampilan yang kompleks. Sambil duduk bersila sosoknya pada saat ini menatap ke arah sejumlah besar sosok yang keluar dari gerbang kuno. Perubahan yang terjadi di sini saat ini sepertinya juga bahkan tidak dipikirkan oleh Yuyan. Yuyan pun bergumam apakah sesungguhnya yang dilakukan oleh orang ini. Jika dirinya terus seperti ini maka Yuyan khawatir dirinya akan menghancurkan gerbang kuno. Namun dirinya tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa membiarkan gerbang kuno ini dihancurkan. Dirinya benar-benar tidak bisa meninggalkan kesan buruk pada Xiao Yan. Hal ini sangat menarik karena Xiao Yan memiliki kebijaksanaan yang mulia dan perbuatan jahat dari dewa jahat. 2 kepribadian yang berbeda ini benar-benar dapat muncul dalam diri orang yang sama. Tanpa diduga kali ini dirinya masih terjelas dalam hal yang sama. Namun semuanya benar-benar sungguh sangat disayangkan karena Yuyan berpikir Su Qiantai akan menghabisinya. Jika hal tersebut terjadi maka Yuyan akan mengambil tindakan. Yuyan pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya Yuyan pada akhirnya kembali menutup matanya. Sementara itu di dunia Taiksu di antara bangunan persegi hitam Su Qiantai perlahan keluar dari kristal transparan berisi cairan. Matanya pada saat ini menunjukkan kontemplasi yang begitu mendalam. Sosoknya bergumam bahwa ada petunjuk bagus tentang orang ini, tetapi slip batu giok tidak mengenalinya ketika mereka bertemu. Mungkinkah nomor 9 menemukan kelainan tersebut setelah memeriksa slip batu giok pil beracun? Oleh karena itu dirinya segera memasukkannya ke dalam batu giok khusus atau suyu. Tetapi meskipun begitu hal ini bukanlah sebuah permasalahan. Terlepas dari apakah dirinya 9 atau bukan, setidaknya sekarang dirinya telah menerima slip batu giok dan token lain.
hal ini akan cukup bagi Su Qiantai untuk menemukan Xiao Yan kapan saja, selama Xiao Yan memasuki alam dewa kekacauan lain kali, maka pada saat itulah dirinya akan bisa mengetahui sosok tersebut adalah 9 atau bukan. Su Qiantai pun melanjut mengangkat tangannya dan melambai dan cahaya biru muncul di hadapannya. Cahaya ini menguraikan lautan bintang dan cahaya tersebut bersinar di hadapannya. Peta bintang yang muncul di hadapan matanya berasal dari alam iblis keabadian kuno. Ada semburat cahaya yang paling terang yang menyatakan lokasi Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini langsung bergumam bahwa di alam iblis keabadian kuno ini wanita tersebut benar-benar merepotkan. Jika bukan karena wanita itu, Su Qiantai akan bisa langsung mengurung Xiao Yan ketika dirinya mencari slip token batu giok beracun. Su Qiantai yang pada saat ini terlihat sedikit marah pada akhirnya segera duduk di singgasananya. Berangsur-angsur pada saat ini perasaannya menjadi semakin tenang. Namun bersama dengan hal tersebut terdengar langkah kaki tajam dari kejauhan. Su Qiantai perlahan kembali membuka matanya yang tertutup dan melihat sesosok tinggi di hadapannya. Sosok ini mengenakan mahkota emas ungu di kepalanya dengan ekspresi yang agak acuh tak acuh. Su Qiantai pun bertanya mengapa Yue pada saat ini berada di sini. Sosok wanita ini membungkuk dan memberikan hormat sebelum akhirnya berkata bahwa Su Yue pada saat ini menemui ayah. Ada perselisihan sipil lagi di Taiksu dan Su memerintahkan ayah untuk meredamnya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Su Qiantai menjadi semakin marah dan bergumam, apakah Tuan Su ini benar-benar mengejek Su Qiantai? Tidak bisakah dirinya menyelesaikan permasalahan sipil yang terjadi pada saat ini? Melihat Su Qiantai yang pada saat ini tampak marah, sosok wanita yang bernama Su Yue pada saat ini segera berkata bahwa dirinya bisa mewakili ayah. Su Qiantai pun menghela nafas dan kemarahan di wajahnya pada akhirnya menghilang. Sosoknya lanjut berkata bahwa Yue adalah putri ketiga dari Taiksu. Jika Su ingin mempermalukan ayahnya, biarkan dirinya melakukan apa yang dirinya inginkan. Namun tidak akan lama lagi dirinya benar-benar tidak akan bisa begitu bangga seperti saat ini. Su Qiantai pada saat ini menghela nafas panjang begitu selesai berbicara. Sementara itu Su Yue pada saat ini berkata agar ayah jangan khawatir. Su Qiantai pun segera menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa awalnya dirinya mengatur agar Su Yue memasuki dunia sensi. Jika bukan karena ayahnya, Su Yue tidak akan dipanggil secara paksa seperti sebelumnya. Su Yue pada saat ini tidak perlu khawatir karena ayah telah menyusun sebuah rencana. Dirinya cepat atau lambat akan kembali mendapatkan tahta kerajaan. Mata Su Yue pada saat ini berkilat dengan tatapan rumit ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Su Qiantai. Dirinya hanya bisa mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika Xiao Yan bisa melihat wanita jangkung dan anggun yang bernama Su Yue ini, Xiao Yan akan langsung mengenalinya karena Xiao Yan tidak akan pernah melupakan tanda di antara alisnya. Su Yue ini adalah Qiu-Qiu yang pernah dipeluk oleh King Wer, tetapi kali ini dirinya bukan lagi Qiu-Qiu yang imut yang menyukai tanaman obat. Seperti apa yang dikatakan oleh Ratu Void pada Xiao Yan sebelumnya, ketika Qiu-Qiu berubah menjadi wujud manusia, saat itulah dirinya akan tumbuh dewasa. Su Yue pada saat ini tidak lagi berkata apa-apa dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Sosoknya dengan penuh hormat berkata bahwa dirinya akan mengundurkan diri. Namun tepat ketika Su Yue hendak berbalik, Su Qiantai tiba-tiba kembali berbicara menghentikannya. Sosoknya bertanya apakah Tuan Su mengirim Yue ke dunia sensi lagi. Su Yue pun segera menjelaskan bahwa Taiksu telah memulai perang dengan sensi. Tuan Su memerintahkan untuk bersiap pergi ke sensi kapan saja. Su Qiantai sedikit mengerutkan kening dan menjelaskan bahwa kekuatan Yue yang diperoleh dari sensi di tubuhnya belum sepenuhnya dilepaskan. Dalam perang ini tanpa kekuatan keabadian dewa akan sulit untuk melindungi dirinya sendiri.
Su Yue lahir di Taiksu tetapi ayah tahu bahwa dengan sumber daya Taiksu meskipun dirinya memiliki bakat yang luar biasa akan sulit baginya untuk menembus belenggu, oleh karena itu dirinya pada saat itu mengirimnya ke Senshi. Dirinya pada saat ini berharap Su Yue tidak akan menyalahkan ayahnya. Su Yue pada saat ini terdiam dan berkata bahwa dirinya bahkan tidak berani berpikiran seperti itu. Su Qiantai pada saat ini hanya bisa menghela nafas lega dan sosoknya tidak lagi berkata apa-apa. Melihat keheningan terjadi pada akhirnya Su Yue segera membungkuk dan memberikan penghormatan. Sosoknya pada saat ini segera meninggalkan alun-alun dan Su Qiantai seorang diri. Sementara itu Su Qiantai bergumam bahwa wanita ini sangat bijaksana. Dirinya khawatir dirinya telah menjadi sesuatu dan tampaknya rencana ini perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Ada juga seorang wanita yang telah bersembunyi di Senshi selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Dirinya khawatir saat ini hati wanita tersebut tampaknya sudah mulai memberontak. Sepertinya dirinya harus melakukan perjalanan ke Senshi untuk menemuinya. Rencana harus segera dimulai dan akan segera selesai dan dengan kekuatan mereka akan dapat membantu Su Qiantai dan Su Qiantai akan mendapatkan terobosan kekuatan lagi. Ketika saatnya tiba dirinya benar-benar akan segera menjadi Raja Taiksu lagi. Selain itu mengenai nomor 9 jika Tuan Su ingin menyerang Senshi maka Su Qiantai akan menghalanginya. Jika dirinya bisa bekerja sama dengan nomor 9 maka dia akan bisa menyingkirkan Tuan Su secepat mungkin. Dengan hal ini juga prosesnya menjadi Raja Taiksu akan menjadi semakin cepat. Begitu dirinya berhasil kembali mendapatkan tahtanya barulah dirinya akan kembali menyerang Senshi. Mata Su Qiantai pada saat ini dipenuhi dengan kilauan dan sudut mulutnya bahkan pada saat ini terlihat dipenuhi dengan kebahagiaan. Sesaat kemudian Su Qiantai pada akhirnya pada saat ini segera melambaikan tangannya dan banyak sosok mulai berdatangan. Su Qiantai pada saat ini masih memiliki keraguan tentang Xiao Yan dan dirinya ingin memastikan kebenarannya. Su Qiantai berkata kepada semua orang bahwa mereka harus terus mencari dan mereka harus menemukannya. Mereka juga bisa membawa Dewa Kehampaan atau Dewa Taiksu bersama dengan mereka. Jika mereka tidak menemukannya maka mereka hanya bisa merampas sumber daya dari alam iblis keabadian kuno. Banyak sosok berteriak serempak dan mereka mengenakan Void God Armor yang sama. Selanjutnya pada saat ini Su Qiantai segera mengangkat tangannya dan bersama dengan hal tersebut beberapa armor pada saat ini muncul. Su Qiantai pada saat ini memerintahkan beberapa sosok untuk mengganti pakaian mereka. Beberapa wanita datang dengan cepat melangkah maju dan mengenakan Void God Armor milik Su Qiantai ini. Selanjutnya Su Qiantai pada akhirnya benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Sementara itu kembali ke Xiao Yan di mana penyerapan pilar Tianjun masih terus berlanjut. Xiao Yan juga merasa bahwa sepertinya kekuatan simbiosis ini tidak terlalu berpengaruh. Tidak diketahui berapa banyak vitalitas yang pada saat ini telah diserap oleh pilar Tianjun. Yang tidak dipahami oleh Xiao Yan adalah mengapa pilar Tianjun ini menyerap energi dan darah Xiao Yan. Di tengah-tengah kebingungannya suara Jin Huanshen juga pada saat ini segera terdengar di benak Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa sepertinya dirinya ingat pilar Tianjun pernah menjadi harta paling berharga dari para klan dewa asli. Itu juga merupakan harta pembangun tubuh yang sangat kuat. Pilar itu bisa menyerap energi dan darah Xiao Yan sebelum akhirnya mengembalikannya. Ini merupakan proses perjanjian yang dilakukan oleh pilar Tianjun. Dengan begitu maka pilar Tianjun akan menghancurkan tubuh sebelum akhirnya mereorganisasi tubuh fisik. Hanya saja cara latihan fisik seperti ini setiap saat akan menimbulkan beban yang sangat besar. Proses ini juga benar-benar memiliki resiko untuk meledakkan tubuh hingga kematian. Xiao Yan pada saat ini tercengang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jin Huanshen. Mata yang tiba-tiba menyusut karena Xiao Yan awalnya mengira pilar Tianjun hanya membutuhkan vitalitas.
Oleh karena itu Xiao Yan mengeluarkan kekuatan simbiosis untuk memenuhi asupan dari pilar Tianjun. Xiao Yan juga pada saat ini merasa bahwa telah banyak energi dari Xiao Yan yang diserap oleh pilar Tianjun. Jika ujung-ujungnya kekuatan ini akan dibalikkan kepada Xiao Yan, maka Red 4 Xiao Yan tidak yakin apakah Xiao Yan bisa menahannya atau tidak. Xiao Yan pada akhirnya segera berhenti mengirimkan energi dan darahnya dan pilar Tianjun segera mengeluarkan suara mendengung. Pilar Tianjun seolah-olah ingin mengungkapkan perasaan kepuasan yang luar biasa. Xiao Yan pada saat ini hanya merasa sedikit mati rasa setelah melepaskan diri dari pilar Tianjun. Sementara itu Jin Hansen pada saat ini menjelaskan kepada Xiao Yan sebaiknya Xiao Yan segera mengambil pilar Tianjun dan perjanjian akan dimulai. Mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit karena Xiao Yan tidak tahu untuk apakah perjanjian ini. Xiao Yan tidak tahu apakah efeknya dan apakah tubuh Xiao Yan dapat menahannya. Sambil ragu-ragu telapak tangan Xiao Yan pada akhirnya perlahan bergerak menuju ke arah pilar Tianjun. Begitu telapak tangan Xiao Yan mendekat pilar Tianjun tampak meledak dengan cahaya hisap yang kuat menghisapnya dengan erat. Setelah Xiao Yan memegang pilar Tianjun, sebuah suara halus juga pada saat ini terdengar di telinga Xiao Yan. Suara tersebut berkata bahwa mereka yang ingin mengendalikannya harus terlebih dahulu memahami apa itu Tianjun. Ledakan pun seketika terjadi dan sebelum sempat Xiao Yan bereaksi, kekuatan yang tidak tertandingi mengalir ke arah Xiao Yan. Daging dan darah di tubuh dewa asli super raksasa Xiao Yan pada saat ini benar-benar mulai meledak. Daging dan darah yang berhamburan ini menyisakan tulang putih di dalamnya dan semua pembuluh darah Xiao Yan juga hancur berkeping-keping. Kesadaran Xiao Yan juga menjadi kabur dan bahkan Xiao Yan pada saat ini bisa melihat tubuhnya runtuh. Dalam kekacauan ini Xiao Yan terkejut dan ketika Xiao Yan tiba-tiba tersadar telapak tangannya tidak menyentuh pilar Tianjun, seolah-olah semuanya barusan hanyalah sebuah ilusi. Sebuah suara juga pada saat ini kembali bergema di benak Xiao Yan ketika bertanya apakah itu Tianjun. Sebaiknya Xiao Yan pada saat ini mencoba dan mencari tahu apakah itu Tianjun. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiao Yan kembali mendorong telapak tangannya untuk memegang pilar Tianjun. Ketika hendak bersentuhan terjadi kilatan petir dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar merasakan rasa penindasan yang kuat. Perasaan ini sebenarnya membuat Xiao Yan sulit bernapas dan daging serta darah Xiao Yan bereaksi lebih cepat. Qi dan darah di dalam tubuh Xiao Yan pada saat ini mulai mengalir dengan lebih cepat. Suara misterius kembali terdengar di telinga Xiao Yan ketika bertanya apakah itu kehidupan? Apakah itu kematian dan apakah Xiao Yan memahami jalan Tianjun? Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak dapat memahami apa yang baru saja melintas di benak Xiao Yan berkali-kali. Tubuh Xiao Yan pada saat ini mengalami keruntuhan yang membuat Xiao Yan sama sekali tidak memiliki waktu untuk berpikir. Energi darah dan vitalitas Xiao Yan yang telah hilang pada saat ini tampak terasa dikembalikan ke kondisi sepenuhnya. Namun vitalitas ini pada akhirnya segera berubah menjadi kekuatan penghancur menyebabkan tubuh Xiao Yan kembali hancur dalam sekejap. Sebuah suara kembali terdengar di benak Xiao Yan ketika bergumam saat penuh dirinya kalah, saat penuh dirinya meluap dan ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim mereka harus berbalik. Apa itu hidup atau kehancuran, keduanya membutuhkan cara untuk menimbangnya. Tubuh fisik Xiao Yan kembali hancur total memperlihatkan tulang putih yang padat. Namun meskipun begitu vitalitas yang melonjak di pilar Tianjun tidak berhenti sampai di sini. Vitalitas ini masih mengalir deras ke tubuh Xiao Yan hingga tubuh Xiao Yan kembali terbentuk sebelum akhirnya kembali diruntuhkan. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tidak mati dan kesadaran Xiao Yan hanya sedikit kabur. Xiao Yan merasakan kehancuran yang tidak ada habisnya dan vitalitas yang tidak ada habisnya membangun tubuh Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini tahu bahwa ini merupakan kekuatan perjanjian dari pilar Tianjun.
Suara yang misterius juga terus-menerus bergema di benak Xiao Yan. Suara tersebut terus berkata bahwa hidup dan mati adalah hubungan sebab dan akibat. Tanpa adanya kehidupan maka tidak ada kematian, tanpa adanya kematian maka tidak akan ada aturan. Tianjun juga merupakan salah satu aturan di dunia ini. Alasan mengapa pilar Tianjun menjadi harta paling berharga dari klan dewa asli adalah karena hal ini. Xiao Yan pada saat ini pada akhirnya telah terbiasa dengan penghancuran dan pembentukan tubuhnya kembali. Barulah pada saat ini Xiao Yan bisa menelaah kata-kata yang terus-menerus bergema di dalam benak Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya hanya menutup matanya dan Xiao Yan tidak lagi perlu takut dengan vitalitasnya. Xiao Yan harus tenang dan melihat aturan pilar Tianjun sebelum Xiao Yan dapat memahami arti sebenarnya dari Tianjun. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus berpikir mencoba memahami apa yang terjadi pada Xiao Yan pada saat ini. Setelah mengalami kehancuran dan kebangkitan dalam waktu yang tidak terhitung jumlahnya, barulah Xiao Yan menyadari bahwa mungkin arti dari Tianjun ini adalah jantung. Begitu suara Xiao Yan ini tiba-tiba menyebar pada saat yang sama ketika Xiao Yan menyadarinya, aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Untuk sesaat mata Xiao Yan menunjukkan cahaya yang kuat ketika menatap ke arah pilar Tianjun di depannya. Xiao Yan dengan senang bergumam bahwa Xiao Yan akhirnya berhasil menembus ke langkah ke-8. Kultivasi dari keabadian Kaisar selain dari mendapatkan keberuntungan melalui pengalaman mereka yang memperoleh keuntungan besar seperti pilar Tianjun juga dapat membuat terobosan. Yang membuat Xiao Yan benar-benar menerobos pada saat ini adalah arti dari Tianjun itu sendiri. Xiao Yan melihat pikirannya sendiri dan apa yang Xiao Yan pikirkan dan lakukan itu adalah jantung Xiao Yan. Dengan begitu pada saat ini nama Xiao Yan juga bisa disebut dengan nama Tianjun. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini selain Xiao Yan menerobos ke langkah ke-8, 4 segel bintang dewa asli juga muncul di antara alis Xiao Yan. Kekuatan ini tampaknya benar-benar memberikan manfaat besar bagi tubuh Xiao Yan dan hal ini benar-benar memberikan berkah bagi Xiao Yan yang luar biasa untuk bisa menangkap para Tobrut lagi.